Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jammalal wujud biijadi hadrati sayyidina Muhammadin. Dalam hadrah yang mimpin sholawat, kalau disebutin Nabi Muhammad, sholawat dong. Betul? Betul? Kalau saya kekencangan ngomong bilang Bu ya. Karena kadang-kadang saya ceramah di tempat lain lupa ada nenek-nenek di belakang sound system. Saya udah gigi 5, nenek-nenek udah wah gitu. Alhamdulillahilladzi jammalal wujud biijadi hadrati sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akrami makhluqin wa afdalil mursalin alladzi arsala rasulahu bil huda rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Semuanya katakan ya, salatan tughfaru bihal dzunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur ya fattah ya wadud. Amin ya Allah ya rabbal ahibba'il kiram yang sangat sama-sama kita cintai dan kita muliakan, segenap para asatid bil khusus DKM Masjid Jami An-Nur Al-Mukarram Bapak Embon MPD, yang kita doakan mudah-mudahan DKM kita dan staf jajarannya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan selalu senantiasa bisa memakmurkan Masjid Jami ini. Amin ya rabbal. Begitu juga yang sangat saya muliakan dan saya hormati, saya punya teman, saya punya saudara pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur, beliau Ustaz Syarif Hidayatullah, yang dulu 12 tahun lalu mondok bareng sama saya di Riyadul Jannah. Cuman beliau lanjut, saya lanjut lagi mondok kemana? Pasuruan. Dari Pasuruan terus saya sampai kuliah S1 S2 di sana. Sampai subhanallah saya dapetin istri ada di Yaman Hadramaut. Akhirnya kita berangkat sama-sama belajar ke sono, pulang nitipin anak, berangkat lagi ke Pakistan, dan alhamdulillah baru Kamis kemarin nyampe di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, ini kadang-kadang lisan saya karena hampir 5 tahun di negeri orang rada-rada lupa. Cuman karena saya orang Parung ngomongnya kayak begini aja dah. Betul? Betul? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sama-sama kumpul di Masjid Jami An-Nur dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Juga sama-sama kita persiapkan, karena nggak lebih daripada 2 minggu lagi kita bakal memasuki daripada bulan suci Ramadan. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai tentang Isra Mi'raj, apa yang harus bisa kita ambil daripada hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad? Banyak penceramah para ustadz, para kiai yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, betul? Makanya saya dikirimin pamflet sama Ustaz Syarif, lihat judulnya istimewa, judulnya cakep, judulnya bagus. Apa? Perbaiki sholatmu agar Allah Subhanahu wa taala tuntaskan segala macam problematikamu. Alhamdulillah. Rabbil. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan syariat perintah untuk haji, cukup Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayatnya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ila akhir ayat. Tapi
memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nggak cukup dengan hanya diturunkan ayat perintah sholat, tapi ketika perintah sholat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Diundang dulu nabinya. Betul? Betul? Makanya kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Syukur, kita lihat teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, bahkan dalam ayat tersebut Allah memulai dengan kalimat Subhana. Apa arti kalimat Subhana? Maha suci Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memulai ayatnya tersebut dengan kalimat Subhana, ada maksud yang begitu besar, ada makna yang begitu besar, ada perkara yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan daripada hikmah yang terjadi daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Maka ibu bapak sekalian, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hadiah. Ada berapa? 3 apa? Hadiah. Udah tahu? Bu, udah tahu? Saya kasih tahu. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Allah, bertemu dengan Allah, maka ketika itu Nabi besar Muhammad mendapatkan 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? Ada berapa? 3 apa? Udah tahu? Saya kasih tahu. Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hadiah. Ada berapa? Ada berapa? 3 apa? Udah tahu? Saya kasih tahu. Pengen tahu apa kagak? Pengen banget. 3 dalam salah Sahih Muslim juz 3 halaman 3, di situ Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan daripada hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum turun dari langit ke-7 dari Sidratul Muntaha turun ke bumi, maka Allah memberikan 3 hadiah. Yang pertama yang kita sama-sama tahu, yaitu adalah sholat 5 waktu. Tuh, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kekasihnya Nabi besar Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk mendapatkan ibadah sholat, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa bayangkan, yang tadinya kita mendapatkan ibadah perintah itu 50 waktu, dapat kortingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 5 waktu, tapi pahalanya setara dengan yang 50. Alhamdulillah. Apa yang kedua hadiahnya? Yang kedua hadiahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir daripada surat Al-Baqarah yang biasa sama-sama kalau kita baca tahlil, pemimpin tahlil pasti baca setelah ayat kursi di akhir suratul Baqarah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa orang yang sebelum tidurnya atau berangkat kemana-mana membaca ayat kursi dan surat terakhir daripada suratul Baqarah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Apa yang ketiga Ustaz? Yang ketiga, bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya siapapun daripada umatnya Nabi Muhammad, biar kata orang Paru, orang Temang, tapi dia cinta kepada Nabi Muhammad, meskipun dia melakukan ibadah
meskipun dia melakukan maksiat, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dan memaafkan kesalahannya. Maka para ulama katakan, artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan ibadah, melakukan dosa, melakukan maksiat, dia tidak akan pernah yakhlud finnar. Umatnya Nabi Muhammad nggak bakal kekal di dalam neraka. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya subhanallah, dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, sama-sama ayo kita jadiin apa? Diri kita jaga, kita punya sholat. Betul? 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 Kadang-kadang rumah dekat masjid, tapi azan berkumandang pura-pura budak. Ada apa lagi? Ada apa enggak? Enggak ada sih mah. Enggak ada sana ya. Orang-orang ada di mana? Insya parung teman parung. Betul? Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran. Ibu bayangkan coba, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Coba kita bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Quran, apa Allah katakan? Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia kebanyakan itu diciptakan mereka dalam keadaan lemah dan dalam keadaan suka mengeluh. Betul? Ada zaman sekarang orang agak ngeluh. Ada apa kagak? Banyak apa kagak? Coba lihatin. Dikasih kaya ngeluh, dikasih miskin, dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Betul? Dikasih pendek ngeluh, dikasih panjang ngeluh. Betul? Dikasih hitam ngeluh, dikasih putih. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, punya rezeki sedikit ngeluh, punya rezeki banyak. Betul? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapatkan keburukan, kejelekan, selalu dia ngedumel. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya kitab namanya La Tahzan. Di bab pertamanya beliau menyebutkan dengan satu bab yang berjudul bab Ya Allah. Coba kita lihat orang zaman sekarang, Bu, kalau dia dalam keadaan susah mau disebut nama Allah. Betul? Lagi pusing gak punya duit, nyebut dia Ya Allah. Ada kebira. Betul? Lagi sakit bintitan bisulan, nyebut dia Ya Allah, sakit amat ini. Tapi ketika di dalam keadaan rafahiyah dalam keadaan sejahtera, duitnya banyak, boro-boro dia mau nyebut Allah. Betul? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Allah katakan, dan kebanyakan manusia kalau diberikan keenakan, banyak rezeki, manu'a, kebanyakan dia suka kikir, koret. Koret tahu koret Bu? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Kadang-kadang rumah gede, gedong. Datang orang pakai numpang nyamping, minta duit di situ. Namanya juga penumpang camping mau ngemis, datang ketok-ketok, assalamualaikum. Dibukain sama yang punya rumah. Mobil berjejer. Mobil berjejer. Rumah luas. Datang ini orang miskin. Minta-minta pakai penumpang camping, dia minta, "Bang, saya belum makan. Ada makanan apa kakak?" Apa dia jawab? Ora ada. Ya udah kalau begitu, kalau kagak ada makanan saya butuh ini aja dah, punya duit apa kagak? Kagak ada. Ya udah baju saya udah jelek banget ini, ada baju apa kagak? Kagak ada. Akhirnya sampai ini pengemis bilang, "Bang, lu baju kagak punya, duit kagak ada, mending lu ganti baju aja. Ayo sama-sama ngemis sama gua." Nanti saking parahnya gitu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kayak begitu. Manusia kadang-kadang ketika di dalam keadaan gampang, dalam keadaan nikmat, dia lupa, dia kikir dengan apa yang dia punya. Tapi
ini sih Allah Subhanahu wa taala katakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat alladzina hum ala salatihim daimun. Allah Subhanahu wa taala katakan kecuali mereka orang-orang yang salat, tapi ingat salatnya dalam keadaan daimun, dalam keadaan terus menerus. Makanya sekarang kita lihat banyak ada orang jargon-jargon bilang kayak begini, kita nyari pemimpin jangan hanya karena sholatnya. Kenapa? Ada banyak orang yang sholat tapi masih korupsi. Ada nggak yang bilang kayak begitu? Banyak. Ada yang bilang nggak? Banyak. Wah, katanya kalau jadi pemimpin yang rajin sholat, yang rajin sholatnya kadang-kadang masih suka korupsi. Ada nggak yang bilang kayak begitu? Jangan salahin sholatnya. Emang dalam Al-Quran Allah katakan wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, dan mustahil Allah bohong. Apa Allah katakan? Inna sholata, inna ini taukid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya sholat akan mencegah daripada perbuatan buruk dan munkar. Tapi lihat di sini ayatnya, Pak. Lihat Bu, apa Allah katakan? Wa aqimis sholat. Akimnya apa artinya? Dirikan sholat. Oh, ada orang sholat tapi kok dia korupsi. Lihat dulu sholatnya. Karena Allah katakan wa aqimis sholat. Kalau Anda dirikan sholat, sholat itu ada rukun dan syaratnya. Bisa jadi dia sholat tapi kagak ngerti rukun sama syaratnya. Jadi jangan salahkan sholatnya. Bisa jadi dia sholatnya kagak sah. Betul? Betul? Ustaz, tapi kan dia sholat sah kelihatannya. Rukun udah, syarat udah. Mungkin dia sholatnya kagak khusyuk. Betul? Mungkin dia ketika sholat, ketika takbiratul ihram, yang dia ingat bukan Allah. Betul? Yang dia ingat apa? Duitnya. Yang dia ingat apa? Motornya. Yang dia ingat apa? Istrinya. Itu yang terjadi. Kalau Anda ingin mendirikan sholat, sehingga sholat menjadi perisai bagi kita, menjadikan diri kita terhalang daripada melakukan maksiat kepada Allah, maka dirikanlah sholat. Apalagi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Al-Bagir sering melihat di dalam media sosial anak-anak muda kita, anak-anak kita sering ngaji setiap harinya di Majelis Ta'lim An-Nur. Alhamdulillah. Ya Rabbil, ya Bu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika melihat daripada statusnya Ustaz Syarif lagi mengajar anak-anak ngaji baca Quran, lagi belajar Iqra, saya teringat ada satu kitab, nama kitabnya Al-Qirtas. Apa namanya Bu? Al-Qirtas. Ini Al-Qirtas adalah syarah daripada kitab Ratibul Attas karangan Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di dalam kitab tersebut, Pak, ini pegang dari cerita istimewa dalam kitab tersebut. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang disebutkan rajulun musrifun ala nafsihi. Apa Pak? Rajulun musrifun ala nafsihi. Ustaz, musrifun ala nafsihi itu apa? Secara bahasa Arab, musrifun itu artinya boros. Boros. Makanya kita kalau lagi di Yaman dulu kalau pakai bahasa Arab ngomong kayak begini, kita la tusrif fi isti'malil ma. Jangan boros-boros pakai air. La tusrif fi isti'malil fulus. Jangan boros-boros pakai duit. Betul? Nah, musrifun ala nafsi artinya dia boros terhadap dirinya. Ustaz, maksudnya apa? Ini diceritakan bahwasanya dulu ada seseorang yang musrifun ala nafsi, boros terhadap dirinya. Artinya apa? Dia selalu melakukan maksiat kepada Allah. Pagi dia maksiat, siang dia maksiat, malam dia maksiat. Tidak ada waktu kecuali dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musrifun ala nafsi. Pagi dia maksiat, siang dia maksiat, malam dia maksiat. Tidak ada waktu kecuali dia maksiat kepada Allah. Akhirnya di orang yang rajin maksiat tadi yatazawwaj itu nikah. Tapi apa yang terjadi setelah dia menikah? Bukan makin dia
taat kepada Allah. Bukan makin dia sadar, tapi makin dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini orang makin nikah bukan makin kalem, bukan makin bager, bukan makin cakep, tapi dia makin maksiat kepada Allah. Pagi dia maksiat, siang dia maksiat. Makanya disebutkan musyrikun ala nafsi, dia boros terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Apa yang terjadi ketika itu? Subhanallah. Akhirnya dia punya istri, istrinya tersebut apa? Hamil. Ketika istrinya hamil, jalan terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus lakinya terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai di 9 bulan, akhirnya anaknya tersebut lahir. Alhamdulillah. Tapi ketika anaknya lahir, ibu bapak bisa bayangkan, anaknya lahir, bapaknya yang rajin maksiat tadi pun dia meninggal dunia ketika itu. Bu, saya mau tanya, orang kalau meninggal dunia diapain? Kubur. Kubur. Pak, orang kalau meninggal dunia, kalau mau saat mati, kira-kira diapain? Dikubur. Betul? Iya apa enggak? Bu, orang kalau misalnya mati diapain? Dikubur, disolatin. Apa yang terjadi kayak gitu? Istrinya dalam keadaan sakit melahirkan, anaknya lahir ke bumi. Bapaknya ketika itu qadarullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dunia. Istrinya dalam keadaan menangis, anaknya pun dalam keadaan menangis. Betul, namanya dua bocah masih nangis, betul? Tapi apa yang terjadi ketika itu? Orang-orang ketika itu jarang yang mau sholat ini jenazah. Kenapa? Karena orang pada tahu. Tahu apa? Semasa hidupnya ini orang bagaimana? Bengal banget, bengal atau agak bengal? Badar banget. Betul? Ini orang badung banget, maksiat terus. Dia punya istri bukan makin taat kepada Allah, tapi makin maksiat kepada Allah. Dia punya anak lahir, dia meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam kubur, Bapak Ibu sekalian tahu bahwasanya dalam hadis Nabi katakan kubur itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau bisa menjadi hufratan min hufarin nirah. Kubur itu bisa menjadi taman-taman surga, atau sebaliknya kubur bisa menjadi hufratan min hufarin nirah, bisa menjadi lubang daripada lubang neraka di Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kubur ada malaikat, betul? Betul? Itu malaikat apa namanya? Malaikat mungkar. Itu malaikat mungkar lagi bu. Pak, bayangkan orang kalau rajin maksiat kayak tadi, pagi dia maksiat, siang dia maksiat, malam dia maksiat, kira-kira malaikat masuk dalam kubur udah gemes apa enggak? Gemes benar. Apa yang terjadi ketika itu? Maka di kitab tersebut dijelaskan, maka dia diazab sebagaimana di dunia dia melakukan maksiat kepada Allah, sebagaimana di dunia dia boros terhadap dirinya, pagi dia maksiat kepada Allah, siang dia maksiat kepada Allah. Maka ketika dia masuk dalam kubur, tidak ada waktu kecuali dia diazab oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. 1 tahun dia diazab terus, 2 tahun dia diazab, 3 tahun diazab. Ketika di dalam kubur, ingat ibu, ketika dia meninggal dunia, dia melahirkan apa? Dia meninggalkan 1 anak yang baru lahir. Ketika 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, pas ketika itu 4 tahun anaknya, ketika itu anaknya sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, akhirnya anaknya tersebut dikirimkan oleh ibunya untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Dan ketika itu dia pertama kali membaca Quran surat Al-Fatihah, anaknya tersebut bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa yang terjadi ketika itu? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hei mungkar, hei nakir, jangan kau siksa hambaku." Kenapa? Aku malu karena anaknya saat ini sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jadi pertanyaannya? Kalau anak kita bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim, tapi anak kita bisa baca Quran, sehingga ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggak
kaget lagi kita. Kenapa? Karena kita punya anak, yang anak kita tersebut membacakan kita Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nitipin anak yang ngaji di Majelis Salim Anur, kira-kira senang apa kagak? Senang apa kagak? Dukung apa jangan? Dukung terus. Kenapa? Karena ingat ibu, sampai dalam hadis Nabi Muhammad SAW katakan, kalau ada seorang anak kecil dia membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan tajun. Apa tajun? Mahkota. Kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya yang dihadiahkan oleh anaknya tersebut yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mahkota tersebut. Itu mahkota dau'uhu ahsan min dau'i syams, itu memiliki cahaya yang cahayanya tersebut lebih indah, lebih terang daripada cahayanya matahari. Siapa yang mendapatkan hal itu? Mereka yang punya anak dan anaknya dididik untuk bisa membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang ngaji baca Al-Quran, mudah-mudahan bisa terus baca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Biar apa? Biar nanti ketika kita meninggal dunia, paling tidak ada anak kita yang bisa apa? Yang ngirimin kita Al-Fatihah. Saya sedih, saya melihat di media sosial ada bapak mamanya meninggal dunia, anaknya nggak bisa baca Quran. Apa yang dilakukan? Disterilisasi di samping kuburan emaknya. Karena bingung nih, baca sih nggak bisa. Ada lagi yang kadang-kadang kita bikin kesel, emak bapaknya meninggal malah dibikin TikTok. Saya mau tanya, emak bapak kira-kira mau kayak begitu? Anak kagak bisa baca Quran, datang ziarah, boro-boro baca Quran, misteri Quran Yasin. Di mana? Di YouTube. Untung tuh kuburan kagak dipakai headset. Betul? Betul? Itu kalau emak bapaknya bisa bangun, dicekik anak itu. Betul? Tapi yang kita harapkan apa? Ketika kita meninggal dunia, ketika kita mati, tapi ada anak-anak kita yang selalu mengirimkan kita doa, mengirimkan kita Fatihah, mengirimkan kita Quran, sehingga apa? Kuburan kita terang. Kenapa terang? Karena selalu ada kiriman doa daripada anak-anaknya. Sebab itu, nih sekarang di mana-mana orang mau puasa, orang mau bulan Ramadan, banyak yang pada ziarah, betul? Betul? Kalau kita pengen ziarah orang tua kita, jangan ziarah pengen lebaran baru ziarah. Betul? Pengen puasa baru ziarah, pengen kawin baru ziarah emaknya. Betul? Tapi kapanpun nanti bisa waktu ziarah orang tua. Sebab apa? Dalam hadis dikatakan dalam kitab Tahqiqul A'mal, fi ma yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Apa dalam hadis Nabi katakan? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwi. Tahu apa enggak ini? Enggak. Apa kata Nabi? Mal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutaqawwi. Tidaklah mayat ketika masuk ke dalam kubur kecuali orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Saya mau tanya, kalau ada orang tenggelam di tengah-tengah laut, disodorin duit 100 juta sama kedebong pisang, kira-kira pilih mana? Ini duit awur-awuran Pak, Bu. Bukan duit 100 juta. Ini orang udah kelap tengah-tengah laut, ada ombak, ada kedebong pisang. Itu kalau disuruh pilih, kira-kira pilih mana? Hah? Ambil kedebong pisang, ambil duitnya. Betul? Tapi kalau disuruh pilih, yang paling orang bakal pilih apa? Kedebong pisang. Kenapa? Karena yang dia pilih ketika itu apa? Bukan duit, nggak kepikiran ke situ. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa selamat, biar kagak tenggelam. Maka Nabi katakan, "Man mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutaqawwi." Seorang ketika masuk ke dalam kubur, dia seperti orang yang tenggelam minta pertolongan. Apa dikatakan oleh Nabi setelah itu? Yantaziru da'watan talhaquhu min ibni. Yang mereka tunggu, yang mereka harapkan, apa? Doa yang dikirimkan oleh anaknya. Yang ditunggu sama mereka yang ada dalam kubur apa? Doa yang dikirimkan oleh saudaranya, yang dikirimkan oleh kerabatnya. Itu yang diinginkan. Maka sampai Nabi katakan, "Fa idza lahikathu kana ahabba
ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau sudah dikirimkan doanya tersebut kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu orang ketika dalam kubur, maka mereka lebih cinta, lebih senang daripada dunia dan seisinya, dan mereka lebih senang dikirimkan doa tersebut. Betul? Apalagi ibu bapak zaman itu dalam Ustaz Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, dalam Ustaz Ahmad bin Hanbal, Nabi pernah katakan, tu'radu a'malukum ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Nabi Muhammad katakan akan disodorkan amal kalian kepada siapa? Kepada saudara-saudara kalian, kepada kerabat-kerabat kalian yang sudah mendahului kalian. Kalau jadi kalau kita punya orang tua udah meninggal dunia masuk ke dalam kubur, atau ibu punya suami ibu udah meninggal dunia bisa dalam kubur, maka apa dikatakan oleh Nabi? Maka tu'radu amalukum ila aqaribikum minal amwat, akan disodorkan amal kalian, apa yang terjadi dalam rumah kalian, kepada siapa disodorkan tersebut? Berita tersebut disampaikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau yang bagus tersebut adalah baik, amal tersebut yang nyampe kepada si mayit tersebut adalah baik, istabsyaru, maka mereka gembira bukan main. Tapi bayangkan, kalau seorang anak atau seorang tua meninggalkan anaknya malah berebutan warisan sama keluarga agak akur, sama keluarga pelit, disampaikan kepada mayat tersebut sedih. Makanya dijadikan ini, kita mau masuk bulan suci Ramadan, sama-sama kita akur, insya burung dara untuk ukur, sama saudara kudu akur, betul? Burung dara burung pipit sama saudara kudu jangan pelit, betul? Sama-sama buatnya agar kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam hati kita bersih dan siap untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Imam Amr bin Qais. Ini Amr bin Qais, seorang ulama di zaman salaf. Beliau ini termasuk daripada orang soleh. Beliau ini punya perniagaan, punya dagangan banyak. Maka beliau katakan di dalam kitab disebutkan, wa kana idza dakhala syahr Sya'ban, beliau ini kalau sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, maka beliau tutup dagangannya. Buat apa? Buat persiapkan dirinya membaca Al-Quran. Kemudian beliau katakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung siapa orang yang membenahi dirinya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kalau dia punya masalah sama keluarganya, datang ke keluarganya minta maaf. Kalau seorang anak punya salah kepada orang tuanya, datang ke orang tuanya minta maaf. Kalau seorang istri punya salah kepada suaminya, datang kepada suaminya minta maaf, minta ridhonya. Biar apa? Biar masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan dia nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu. Sebab biar kata Ramadan ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak durhaka kepada orang tuanya, biar kata dia mendapatkan 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bahkan ribuan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah kecuali dia bisa minta ampun kepada orang tuanya terlebih dahulu. Betul? Betul? Biar kata seorang istri tiap hari baca Quran 10 juz, tapi istri-istri tersebut dia tidak minta ridho kepada suaminya, maka itu yang 10 juz kagak ada pahalanya. Betul? Sampai kapan? Sampai minta ridho kepada suaminya. Insya tidak bisa yang anak-anak minta ridho kepada orang tuanya, yang suami minta ridho kepada orang tuanya, yang istri minta ridho kepada suaminya. Biar apa? Biar kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir sama-sama kita baca tahlil. Kita baca la ilaha illallah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita baca la ilaha illallah, kita dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatim, dalam keadaan la ilaha illallah. Amin ya Rabbal. Sahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah,
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤمنينا وطلبتنا وطالبتنا بدوننا دائما وبنا Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita
kita masuk bulan suci Ramadan. Kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa sama-sama ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadan yang kita sama-sama tahu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah, dan surga rindu kepada kita yang melakukan ibadah puasa, yang melakukan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan kita akan melihat orang tua kita ada di sini, pada sesepuh kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah wa la nusallih. Terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan jadi penerus kebanggaan dan kebahagiaan kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga panjang lebar, mohon maaf ibu, bapak, ini kepada Allah Subhanahu wa taala bila banyak kurangnya. Hadirin wa fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.